Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naufal dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan dosen pengampu Pak Profesor Dr. Rahmat MSI dan Pak Dede Iswandi MPD. Pertanyaan pertama mengenai koneksi antar materi topik 2 pembelajaran berdiferensiasi ini. Pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Jawabannya adalah pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di dalam mata kuliah pemahaman peserta didik ada subtopik pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam mata kuliah ini, materi atau pembahasannya lebih mendalam. Bagaimana kita sebagai guru menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pemahaman baru yang saya dapatkan dalam topik ini akan saya uraikan dalam video berikut ini. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi secara pengertian. Menurut Tomlinson, tahun 2001 ini, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Adapun 4 ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ini ada aspek-aspeknya. Ada 4 aspek, yaitu yang pertama konten atau isi, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat lingkungan belajar. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada konten atau isi. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Strategi diferensiasi konten perlu dipahami. Konten itu segala sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk di dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, ada proses. Diferensiasi pada proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Strateginya adalah: pertama, kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Yang ketiga ada yang namanya aspek produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada
Wujudnya bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid atau peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru untuk menentukan ekspektasi pada murid, diantaranya menentukan pertama, kualitas pekerjaan apa yang diinginkan, yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk, yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya, yang keempat, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Yang keempat, di dalam aspek pembelajaran berdiferensiasi ini ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Menurut Suprayogi tahun 2022. Pertanyaan kedua, di dalam koneksi antar materi ini pada topik 2 ini, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah pemahaman baru tersebut berkontribusi sebagai mendorong guru untuk menjadi guru yang profesional dan mengetahui kebutuhan peserta didik. Dengan begitu dijadikan sebagai modal untuk mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, saya menyusun rubrik sesuai dengan ketentuan aspek pembelajaran berdiferensiasi. Adapun rubrik ini sebagai yang dilakukan oleh guru, gitu ya. Panduan evaluasi ini mencakup 4 aspek itu. Namun sebelum aspek keempat itu ada yang namanya profil siswa atau di dalamnya ada kemampuan belajar, minat belajar, kesiapan belajar, modalitas belajar, atau di dalamnya ada auditori, visual, dan kinestetik. Profil siswa. Yang pertama, kemampuan belajar. Guru memiliki data profil belajar peserta didik dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini kalau sudah ada bisa di checklist. Yang kedua, minat. Guru memiliki data minat belajar peserta didik dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan. Guru memiliki data kesiapan belajar peserta didik dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, modalitas belajar, auditori, visual, dan kinestetik. Guru memiliki data modalitas belajar peserta didik dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi konten, sumber informasi, keragaman sumber informasi, buku teks, internet, audio, visual, dan media massa. Jumlah konten pembelajaran, jumlah konten materi pembelajaran disesuaikan untuk masing-masing peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi proses, instruksi penugasan, keragaman instruksi penugasan ini disesuaikan dengan profil belajar peserta didik. Strategi pembelajaran, keragaman instruksi penugasan disesuaikan dengan profil peserta didik. Pengelompokan dilakukan pengelompokan peserta didik. Aktivitas pembelajaran, keragaman aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan profil peserta didik. Nah, yang keempat, diferensiasi produk. Ini pilihan produk akhir memberikan ragam atau pilihan tugas. Dengan penilaian tergantung dari masing-masing individu. Yang kelima, diferensiasi lingkungan belajar. Tata letak meja dan kursi menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Pencahayaan ruang memadai, suhu ruangan kelas kondusif. Nah, artinya di dalam
aspek-aspek itu ada panduan evaluasi ini untuk menentukan apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai. Pasti harus melihat dengan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.